Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan pada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di antara nikmat yang selalu dan senantiasa kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang ada di dalam diri kita, yang sampai hari ini kita semua masih berada di atas iman dan Islam, yang menggerakkan kita semua untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan iman dan Islam di dalam diri kita hingga akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan taufik dan hidayahnya untuk senantiasa melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia di atas tuntunan, di atas ajaran Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dengan tema akidah, tauhid, yang insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran materi dari kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, wa nafa'ahu billahi wa nafa'ahu bi'ilmihi fid dharain wa ghafarallahu bihi dzunubah. Pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah menjelaskan kaidah yang ketiga dari 4 kaidah. Kaidah yang ketiga kemarin kita sudah jelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi manusia di zaman beliau bukan hanya mereka yang melakukan satu ibadah khusus saja, melakukan satu perbuatan syirik saja. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi manusia semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sudah jelaskan satu persatu, baik yang beribadah kepada malaikat atau menyekutukan Allah dengan malaikat, atau mereka yang beribadah menyekutukan Allah dengan para nabi atau orang soleh, atau mereka yang beribadah kepada selain Allah, berbuat syirik kepada batu, pohon-pohon, ataupun matahari, bulan, ya, dan sebagainya, maka Nabi SAW perangi mereka. Sehingga apabila ada di zaman kita saat ini orang-orang yang melakukan perbuatan ibadah, perbuatan syirik, ya, bukan kepada batu, kepada pohon, misalkan kepada orang soleh, kepada makam-makam, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, maka di zaman Nabi SAW, Nabi SAW sudah perangi mereka.
Jadi tidak ada celah, tidak ada lagi alasan bahwasanya ini bukan perbuatan syirik, ini hanya perbuatan tawassul saja. Ya, ini kaidah yang ketiga. Dan kita sudah jelaskan sampai pada hadis terkait dengan bagaimana kaum muslimin meminta kepada Nabi SAW untuk dibuatkan, disyariatkan zatu anwat, ya, pohon anwat, sebagaimana ya orang-orang kafir Quraisy yang mereka melakukan ya pengkultusan dan pentabarukan kepada pohon zatu anwat, dan Nabi SAW telah membantah mereka. Kita masuk pada kaidah yang keempat yang merupakan kaidah terakhir. Asy-Syaikh rahimahullahu taala wa nafa'a bi'ilmihi fid dharain wa farra bi dzunubah berkata, al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalina. Sesungguhnya orang-orang musyrik, ya, apa arti musyrik, Pak? Yang berbuat syirik. Ya, kalau muslim orang yang beragama Islam, ya, muwahhid orang yang bertauhid. Sesungguhnya kata beliau, orang-orang musyrik yang berbuat syirik di zaman kita sekarang aghladu syirkan, syiriknya lebih tebal, syiriknya lebih besar, minal awwalin, dibandingkan orang-orang musyrik di zaman-zaman awal, di zaman Nabi SAW khususnya. Ya. Mengapa demikian? Beliau mengatakan, li'annal awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fisyiddati. Karena orang-orang musyrik di zaman Nabi, orang-orang musyrik di zaman-zaman awal, mereka berbuat syirik pada waktu lapang, pada kondisi lapang, pada kondisi aman, pada kondisi ya, mereka mendapatkan nikmat atau mendapatkan kesehatan, ya, tidak ada musibah, tidak ada ujian, mereka berbuat syirik. Ya, pagi hari, sore hari mereka berbuat syirik, menyembah berhala, ya, dan seterusnya. Wa yukhlisuna fi syiddah, akan tetapi saat kondisi-kondisi berat, kondisi-kondisi genting, kondisi-kondisi musibah, mereka ikhlas kepada Allah. Mereka bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka kalau dalam keadaan lapang berbuat syirik, kalau dalam keadaan sulit mereka ikhlas, ya, mereka ikhlas, ya, mereka mentauhidkan Allah. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddati. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita, ya, di zaman ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan seterusnya sampai zaman kita sekarang, syirkuhum daim, kesyirikan mereka, perbuatan syirik mereka itu terus menerus, tidak ada berhenti-hentinya. Ya, firrakhai wasyiddati, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan tentram, aman, ataupun dalam keadaan sulit. Ya, jadi kalau zaman ya awal, orang-orang yang berbuat syirik di zaman awal, mereka hanya berbuat syirik di saat apa? Saat lapang, ya, saat tenang, saat tentram. Kalau di zaman kita saat ini dan seterusnya, mereka berbuat syirik dalam keadaan setiap saat, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Ya. Kemudian saya melanjutkan mengemukakan dalilnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Dalam surat Al-Ankabut ayat 65, Allah SWT berfirman, apabila mereka menaiki kapal laut di lautan, da'awallaha mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Tatkala mereka berada di atas kapal laut, ya, menghadapi ombak besar, terombang-ambing di lautan,
badai, mereka minta kepada Allah, berdoa agar diapakan, Pak? Diselamatkan sampai kepada daratan, sampai ke tepi pantai. Ya, karena orang yang ada di tengah lautan itu mereka takut. Ya. Tidak ada yang bisa mereka pegang apa? Tidak ada tepian, semuanya lautan. Maka mereka berdoa kepada Allah saat itu. Dan ini adalah orang-orang musyrik. Ya, orang-orang kafir Quraisy. Ya. Falamma najjahum ilal barri, tatkala Allah SWT sudah menyelamatkan mereka ke daratan sampai ke tepian, selamat dari ombak besar. Apa kata Allah SWT? Idahum yusyriku. Lalu kemudian mereka kembali lagi berbuat syirik, menyembah berhala, menyebut-nyebut Lata wal Uzza, menyebut Hubal, dan menyebut ya sesembahan-sesembahan mereka. Ya. Baik, hadirin Allah, pada kaidah yang keempat ini, ya, Syekh mengakhiri kaidah keempat ini dengan pernyataan, dengan kaidah, ya, bahwa ada perbedaan, ya, antara orang musyrik di zaman pertama, zaman awal, dengan zaman kita. Ya. Ada perbedaan yang spesifik, yang substansif bahasanya, ya, yang substansif ataupun yang paling inti, bahwa mereka itu di zaman-zaman awal, mereka tatkala dalam keadaan sehat, dalam keadaan mendapatkan keamanan, mendapatkan ketenangan, kelapangan, ya mereka berbuat syirik, ya, menyembah batu, menyembah pohon, menyebut-nyebut Lata wal Uzza, ya, dan seterusnya. Namun ketika dalam keadaan sulit, ya, saat perkara-perkara urusan dunia mereka sulit, ya, khususnya diantaranya saat mendapatkan musibah, ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 65 tadi disebutkan saat mereka berada di tengah lautan, ya, maka mereka apa? Mereka melakukan ikhlas kepada Allah SWT. Mereka kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena mereka tahu, ya, karena mereka tahu bahwasanya saat mereka berada di tengah lautan sendiri, ya, ombak yang begitu besar, kalau mereka menyebut Lata itu apa? Patung. Uzza itu apa? Patung. Kira-kira patungnya bisa ujuk-ujuk datang ke depan mereka nggak, Pak? Nggak masuk akal. Ya. Kita mereka sedang berada di atas laut, terombang-ambing dengan ombak, badai akan segera menghempaskan kapal mereka, perahu mereka. Mereka nggak masuk akal kalau Lata wa Uzza batu itu tiba-tiba datang menarik mereka, nggak masuk akal. Karena Lata wal Uzza yang mereka melihat, ya, diam di tempatnya, tidak bergerak, tidak berbicara. Ya. Maka kemudian mereka berbuat ikhlas kepada Allah SWT. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka diselamatkan. Ya. Maka orang-orang yang berbuat syirik di zaman awal, ya, mereka mengetahui, ya, mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala hanya yang bisa menolong mereka. Ya. Di dalam surat yang lain, dalam surat Al-Isra ayat 66 sampai 67, Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kembali, ya, kekuasaan Allah SWT yang menyelamatkan mereka. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri. Ya, Rabb kalianlah Allah SWT yang dimaksud. Alladzi yuzji lakumul fulk, yang menenangkan lautan bagi kapal kalian. Fil bahr, di lautan. Litabtagu min fadlih, agar kalian mendapatkan karunia dari Allah. Innahu kana bikum rahima, sesungguhnya Allah SWT, ya, kepada kalian memberikan kasih sayang. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Ya, apabila kalian mendapatkan kesulitan di lautan, dhalla man tad'una illa iyyah, maka sesembahan-sesembahan yang kalian sembah itu sudah lupa. Lata wal Uzza wal Bahr itu semuanya sudah nggak ada yang ingat lagi, nggak ada yang bisa menolong. Illa iya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma najjakum ilal barri a'radtum, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menyelamatkan kalian sampai kepada daratan, a'radtum, maka kalian berpaling. Wa kanal insanu kafura, dan sesungguhnya manusia itu ya banyak berbuat kufur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam ayat ini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala ketika menegaskan kebesaran Allah yang menyelamatkan mereka, kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan mereka, juga menjelaskan bahwa sesembahan mereka itu nggak ada yang bisa menyelamatkan. Lupa mereka. Ya. Sama juga seperti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sebagian patung-patung itu kan terbuat dari apa? Selain dari batu, roti, dari tepung, ya, adonan. Ya, yang kemudian kalau mereka lapar diapakan, Pak? Dipotong, ya. Karena mereka tahu nggak mungkin, nggak bisa ngasih tiba-tiba makanan, nggak bisa. Ya diambil sendiri, ya dipotong bagian tubuhnya. Ya. Nah inilah yang terjadi pada orang-orang musyrik di zaman dahulu. Ya. Baik. Kemungkinan yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya juga memberikan ujian kepada mereka di daratan, ya. Ini dengan jelas disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Artinya begini, ketika mereka mendapatkan ujian di lautan, itu kan mereka berbuat ikhlas. Ya. Padahal kalau mereka ada di daratan, apakah Allah Subhanahu wa taala juga mengazab mereka? Tidak. Memberikan ujian pada mereka? Tidak. Berikan. Tidak selamat dari ujian Allah SWT, karena begitu banyak ya cara Allah SWT untuk menghukum hambanya atau mengingatkan hamba-hambanya. Di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala yukhsafu bikum janibal barri, ya, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muslim Al-Badr hafizahullah taala dalam syarah Qawaidul Arba, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga ketika di daratan mampu untuk menenggelamkan mereka, sebagaimana ada umat-umat terdahulu yang telah ditenggelamkan, ya, baik di lautan maupun di daratan. Ya. Yang ada di lautan siapa, Pak? Yang ditenggelamkan oleh Allah? Fir'aun dan kaumnya. Yang ada di daratan siapa contohnya, Pak? Qarun. Allah tenggelamkan mereka. Ya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 40, "Wa minhum man khasafna bihil ardh." Dan di antara mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah, ada yang kami tenggelamkan di dalam perut bumi. Ya. Jadi artinya kalau seandainya mereka hanya menyembah Allah, ikhlas pada Allah di lautan karena takut terhadap azab, ya, mereka hendaknya tahu juga bahwa kemungkinan adanya juga azab Allah di daratan. Ada yang tenggelamkan. Ada juga yang Allah SWT ya, tiupkan angin yang berisikan kerikil atau batu-batu. Angin panas yang berisikan batu-batu yang menghancurkan mereka. Seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Sebelum dibalik ya daratannya, itu ditiupkan angin keras, angin kencang, angin panas yang berisikan kerikil batu. Ya, sehingga kemudian membunuh mereka semua. Ya, sebagian besar dari mereka terbunuh dengan angin kencang ini. Juga dalam surat Al-Ankabut ayat 40 Allah berfirman, "Faminhum man arsalna 'alaihi hasiba." Di antara mereka ada yang kami ya utus atau kami jalankan kepada mereka hasiba. Hasiba itu adalah ya batu-batu kerikil kecil yang terbawa bersama dengan angin besar. Ini yang kedua. Yang ketiga di antaranya ya ada yang Allah Subhanahu wa taala kemudian tiupkan angin kencang ya sehingga kemudian memporak-porandakan atau badai ya. Kemudian memporak-porandakan negeri mereka. Seperti yang terjadi pada Samud, ya, kaum Samud ya, yang mereka durhaka kepada Nabi Saleh alaihi salam. Ya, dalam surat Al-Isra ayat 69 Allah berfirman, "Fayursila 'alaikum qasifan minar rih fayughriqakum bima kafartum." Maka kemudian diutus kepada kalian qasifa ya, minar rih, angin yang sangat pedih, ya, angin yang dahsyat. Fayughriqakum bima kafartum, kemudian ya menenggelamkan kalian atas perbuatan kufur kalian. Baik. Allah SWT. Jadi artinya ya apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman-zaman awal itu juga tetap batil, bukan berarti ya mereka benar. Ya. Walaupun orang-orang di zaman kita sekarang itu lebih besar kesyirikannya, bukan berarti orang-orang di zaman awal itu benar. Ya.
tetap mereka berbuat apa? Syirik. Ya, baik. Allah SWT di antara ya, dalil ataupun bukti lainnya yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik di zaman pertama itu melakukan perbuatan syirik hanya di saat ya, dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit, adalah apa yang terjadi di zaman Nabi SAW ya, dari orang-orang kafir Quraisy. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu yang mengisahkan tentang kabar berita Islamnya Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, kalau Abu Jahal tidak asing apa ya? Nah, Ikrimah ini putra beliau, ya putranya. Ya, saya nggak sebut beliau, putranya. Jadi Abu Jahal ya, punya anak namanya siapa? Ikrimah. Dan sama kondisinya sebelum hijrah sampai sebelum peristiwa Fathul Makkah ya pada tahun ke-8 Hijriah, pada 8 Hijrah. Ikrimah bin Abu Jahal ini sama seperti ayahnya melakukan penentangan ya, penolakan terhadap dakwah Nabi SAW dengan begitu keras ya, menyiksa ya, dan memerangi kaum muslimin yang ada di Mekah pada saat itu ya. Sehingga ya, singkat ceritanya pada hadis tersebut Nabi SAW pada Fathul Makkah ketika Allah SWT memberikan kemenangan kepada kaum muslimin ya, kan Nabi SAW perintahkan kaum muslimin yang pada saat itu jumlahnya 10.000 pasukan untuk memasuki kota Makkah, dan alhamdulillah tidak terjadinya pertumpahan darah, kan tidak ada perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy karena tahu jumlah kaum muslimin. Nah, di dalam pesan dari Nabi SAW, perintah Nabi SAW dalam pasukan tersebut adalah untuk ya tidak membunuh siapa yang mereka tidak melakukan perlawanan. Yang tua, yang perempuan, kaum wanita, atau mereka yang bersembunyi di dalam rumahnya itu aman, ya tidak akan dibunuh, tidak akan ya dilakukan kekerasan, tidak. Ya. Namun Nabi SAW kemudian mengatakan kecuali 4 laki-laki dan 2 wanita. Ya, 4 laki-laki dan 2 wanita, kalau ketemu bunuh mereka. Tidak diberikan kesempatan hidup. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang sudah menjadi tokoh-tokoh besar yang memang sudah dikenal tidak bisa lagi ya mereka mau masuk ke dalam Islam. Ya. Di antara 4 orang ini adalah siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Maka Nabi SAW bersabda, kalau seandainya 4 orang ini bersembunyi di balik Ka'bah, Baitullah, itu tetap kejar, jangan dibiarkan. Ya. Nah, Ikrimah bin Abu Jahal ini kabur. Ya. Dia ini lari karena takut dari Nabi SAW, dari pasukan kaum muslimin yang masuk ke dalam kota Makkah. Dia lari ya sampai ke daerah Yaman. Kita tahu Yaman itu kan di bawah, ya Pak ya. Dan kemudian dia berusaha untuk kabur menaiki apa? Kapal, menaiki perahu. Ya, dia kabur, kemudian sampai ke tepian pantai, lalu kemudian dia naik kapal laut ya atau perahu, berusaha kabur dari ya, kaum muslimin pada saat itu. Nah, di sini ada kisah, ada perbuatan dari Ikrimah bin Abu Jahal yang kaitannya dengan pembahasan kita. Ya. Di dalam hadis tersebut, ya, amma Ikrimah faraqibal bahra fa asabathum asif. Ya. Ketika Ikrimah bin Abu Jahal telah naik, ya, ini kita juga boleh menyebut Ikrimah bin Abil Hakam, ya, karena di antara sebutan panggilan dari Abu Jahal adalah Abul Hakam. Ya, sebelum ya kemudian Nabi SAW berikan nisbat ya kepada Abu Jahal ini Abu Jahal, ya Amr bin Hisham ini dengan Abu Jahal karena membunuh siapa? Keluarga Yasir, menyiksa keluarga Yasir. Taib. Jadi Ikrimah bin Abil Hakam atau Ikrimah bin Abu Jahal ini naik ke kapal. Lalu tiba-tiba di pertengahan atau di perjalanan itu ada angin besar, ada badai. Ya, terambang-ambing mereka di tengah lautan. Faqala ahlus safinati li ahli safinah. Lalu kemudian ya orang yang ada di kapal tersebut, ya nahkodanya, bahasanya gitu Pak ya. Nahkodanya itu berkata kepada mereka, "Akhlisu
fa inna ilahakum la yughni ankum syai'a hahuna. Ya. Mintalah kepada Allah, sembahlah Allah, ikhlaslah, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa inna ilahakum, karena sesembahan-sesembahan kalian itu, ya, batu, patung-patung, pohon, apapun yang kalian sembah pada selain Allah itu, la yughni ankum syai'a hahuna, tidak, ya, bermanfaat saat ini, tidak bisa menolong kalian sekarang di tempat ini. Yaitu kata nahkodanya, kata orang yang ada di kapal tersebut. Lalu kemudian Ikrimah berkata, wallahi la illam lam yunjini fil bahri illa al ikhlas ma yunji fil barri ghairuh. Ya, demi Allah, ya, la illam yunjini fil bahri illa al ikhlas. Ya, tidak ada yang bisa menyelamatkanku, jika tidak ada yang bisa menyelamatkanku di lautan ini kecuali ikhlas tauhid kepada Allah. Ya. Maka ma yunji fil barri ghairi, juga demikian kalau begitu di daratan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Artinya apa? Ikrimah bin Abu Jahal menggunakan apa? Akalnya. Kalau seandainya memang tidak bisa ada yang menyelamatkan di lautan kecuali Allah, berarti juga di daratan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Ikrimah berkata, Allahumma innalaka alayya ahdan. Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki janji terhadapmu. Ya, berjanji. Jadi Ikrimah kemudian berjanji, ahdan. In anta afaitani mimma ana fihi, jika engkau menyelamatkanku dari amukan badai ini di lautan ini, an ati Muhammadan hatta adau yadiya fi yadih, maka aku akan mendatangi Nabi Muhammad SAW dan aku meletakkan tanganku di atas tangan beliau. Ya, ini maksudnya apa, Pak? Ini ungkapan, ya, gambaran kinayah bahwasanya Ikrimah akan berbaiat kepada Nabi SAW untuk masuk ke dalam Islam, meletakkan tangan di atas tangan bersalaman. Ya, fala ajidannahu afwan karima. Ya, Ikrimah kemudian berkata, aku akan mendapatinya dalam keadaan afwan karima. Nabi SAW, ya, akan memberikan maaf dan juga memuliakannya. Kenapa Ikrimah berkata begini? Karena tahu dan dikenal Nabi SAW itu dikenal dengan apa? Kelemah lembutannya, dengan pemaafnya, dan juga Nabi SAW itu terbuka tangannya kepada orang-orang yang akan bertaubat. Ya, jadi Nabi SAW sudah dikenal dengan kebaikan. Ya, maka kemudian, ya, diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an, setelah diselamatkan, ya, kemudian sampai kepada daratan dengan selamat, lalu Ikrimah bin Abu Jahal ini datang kepada Nabi SAW, mendatangi Nabi SAW, lalu kemudian berbaiat dan masuk ke dalam Islam. Ya, subhanallah. Ini kita perhatikan bagaimana Islamnya Ikrimah bin Abu Jahal, ya, yang disebabkan diantaranya karena pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak dilanjutkan perbuatan syiriknya ketika sampai di daratan, tidak, tapi dia kemudian berjanji, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan Ikrimah dan kemudian dia masuk ke dalam Islam. Tapi hadirin taala, jadi ini kondisi orang-orang musyrik di zaman awal, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk pembahasan bagaimana dengan orang-orang yang berbuat syirik di zaman kita. Ya. Syekh mengatakan wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita saat ini, perbuatan syirik mereka terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Maknanya, ya, maknanya ini kalau kita simulasikan, Pak, ya. Ya, kita analogikan dalam kondisi orang-orang musyrik di zaman dahulu yang mereka berada di tengah lautan, terombang-ambing dengan ombak. Kalau orang-orang musyrik kan mereka ingat pada Allah, gitu, Pak, ya. Nah, kalau kita bandingkan atau kita simulasikan, maka orang-orang musyrik di zaman kita sekarang ketika mereka berada di atas musibah, saat-saat genting yang mengancam nyawa mereka, maka yang mereka sebut siapa, Pak? Allah atau sesembahan selain Allah? Selain Allah. Ya, mereka sebut, ya, batu-batu yang mereka sembah, dewa-dewa yang mereka sembah, ataupun, ya, orang-orang yang dikeramatkan oleh mereka, Mbah Fulan dan seterusnya disebut, ya, yang tentunya
tidak akan bisa memberikan manfaat. Ya. Sedang ada musibah kebakaran misalnya, kemudian dia langsung menyebut nama-nama dari ya Mbah Fulan, ya Kiai Fulan, Habib Fulan dan seterusnya, nggak akan bisa menyelamatkan. Ya, karena yang hanya bisa menyelamatkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran seperti itu. Ya. Wa qad yatasaalul mar'u. Ya, Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Badr hafizallahu taala mengatakan, sebagian orang mungkin berkata, limadha haula yusyrikuna fi rakha wa fi syiddah? Mas sabab? Kenapa orang-orang musyrik di zaman kita sekarang melakukan perbuatan syirik ya terus-menerus baik di keadaan lapang maupun dalam keadaan genting? Apa sebabnya? Ini yang perlu kita sama-sama cermati. Fa'aqul, beliau mengatakan, inna min wara'i dzalika a'immatad dhalal wa syuyukhal batil gharasu fi nufusi haula'i ta'alluq bihim bismi karamatil awliya wa makanatis shalihin. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, hadirin, bahwa di balik itu semua ada a'immah dhalal, ada pemimpin-pemimpin yang sesat. Wa syuyukhal batil, ada syekh yang batil. Gharasu fi nufusi haula'i ta'alluqa bihim, mereka menanamkan di dalam diri, di dalam hati-hati mereka para pengikutnya at-ta'alluq bihim, ya, bergantung kepada mereka. Bismi karamatil auliya, atas nama, dengan atas nama apa? Karomah para wali, atas nama kedudukan orang-orang soleh. Ya. Bawa jamaahnya sampai pada makam, kemudian mengangkat suara, ya jamaah, ya, kalau antum mau minta rezeki, antum mau kesembuhan, antum mau dapat jodoh, datang ke makam ini. Maka tidak ada orang yang datang ke makam ini kecuali dia akan mendapatkan hajatnya. Ya, pernah mendengar perkataan seperti itu, walaupun tidak langsung. Nah, ini sebabnya. Para pemimpin-pemimpin ini, para syekh yang disyekhkan, yang diustadzkan, yang diikuti oleh para pengikut ini berkata demikian. Ya, menanamkan di dalam hati mereka ketergantungan terhadap, ya, khususnya para orang-orang soleh ataupun makom-makom, ya, atau wali-wali yang kemudian disebut atau diatasnamakan mereka punya karomah. Ya, mereka punya karomah, mereka punya, ya, kesaktian, gitu Pak, ya. Mereka punya manfaat yang bisa mereka dapatkan. Ya, di zaman sekarang siapa yang tidak tertarik, Pak? Ya. Orang mau kaya datang ke petilasan ini, ke makam ini, kemudian nanti akan diberikan kekayaan. Siapa yang tidak tertarik? Ya. Kondisi sedang sulit, ya. Lalu kemudian imannya juga tipis, diberikan tawaran demikian. Siapa yang tidak menolak? Maka Nabi SAW, ya, menyebutkan kadal fakru an yakuna kufron. Ya, hampir saja kefakiran itu menyebabkan orang apa? Kufur. Sebab apa? Itu tadi. Kadang musibah-musibah, ujian-ujian ekonomi itu membuat orang berpaling. Ya. Kadang ujian-ujian itu membuat orang itu berpaling. Makanya orang yang bertauhid, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala mendapatkan musibah, apa yang diucapkan? Ya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah. Ya, sebentar Pak. Inna lillah. Kami itu apa? Milik Allah. Kita ini semua milik Allah. Kehidupan ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita juga akan kembali kepada Allah. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang mendapatkan penyakit, yang sehat, semua kembali kepada Allah. Tauhid ini, Pak. Ya. Maka orang-orang yang bertauhid ketika mendapatkan musibah, ya, dia bersabar. Dia menguatkan tauhidnya. Ya, Nabi SAW bersabda, innamas sabru fi sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu tatkala pada hentakan pertama. Yang apa? Yang di situ menunjukkan ketauhidannya. Ya, kalau seminggu setelah itu baru ikhlas, seminggu setelah itu baru ridho, baru sabar. Nah, ini ketauhidannya harus ditingkatkan lagi. Ya, karena segala sesuatu, ya, adalah,
ya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, hadirin taala. Jadi mereka ya orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, kenapa mereka bisa berbuat syirik terus-menerus dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit? Ya, ini karena mereka tertanam di dalam hati mereka ketergantungan kepada sesembahan-sesembahan tersebut, kepada sesuatu yang disyirik, yang dijadikan sekutu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan atas nama karomah. Ya. Apa itu karomah, Pak? Ya, secara bahasa karomah itu dari kata ikram. Ya, ikram. Ya, artinya yang sesuatu yang mulia, sesuatu yang mulia. Adapun secara istilah dalam bab akidah, karomah itu adalah amrun khariqun lil 'adah, suatu perkara yang di luar dari kebiasaan. Ghairu makrunun ghairu makrunun bid'awan nubuwah. Yang perkara di luar dari kebiasaan ini tidak disertai dengan pengakuan kenabian. Ya. Jadi perkara yang di luar dari kebiasaan. Ya. Kalau dia bisa makan, bisa jalan, bisa lari, itu biasa. Ya. Tapi kalau kemudian dia bisa, misalkan ada pohon besar, dia pegang sedikit, kemudian bergoyang pohon besarnya itu, nah ini berarti sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya. Di pohon besar kita goyangnya bisa nggak, Pak? Dari pangkalnya itu nggak bisa. Tapi ada karomah di mana pohon besar digoyang dari pangkalnya, bergoyang, kemudian berjatuhan buah-buahnya. Ya. Ya, ini diantara contoh karomah. Ya. Nanti kita jelaskan ada 2 karomah. Ya. Taib. Kemudian ghairu makrunun bid'awan nubuwah, yang mana kemampuan ini tidak disertai dengan pengakuan kenabian. Dia mengatakan saya nabi, ya, saya bisa memberhentikan hujan. Ya, sekarang kalau ya ada hujan, ya, saya doa, saya minta, saya angkat tangan langsung berhenti. Ya, nah, dia ini mengatakan seperti seorang nabi. Ya, dan nanti kalau kamu masuk ke dalam kubur ditanya oleh malaikat kubur, sebut siapa? Sebut nama dia. Nah, ya, Pak, ya, sebut nama dia. Kamu akan selamat seperti seorang nabi yang menyelamatkan umatnya. Ya. Taib. Apalagi kalau dengan tegas menyebutkan saya adalah nabi terakhir, saya nabi berikutnya. Nah, ini sudah ya adalah perkara yang batil. Wala huwa muqaddimatun laha, dan perkara yang di luar dari kebiasaan ini bukanlah muqaddimah linubuwah, ya. Bukan perkara-perkara permulaan dari kenabian, ya, atau disebut dengan al-irhas. Al-irhas itu perkara-perkara yang membuka kenabian. Seperti ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala sebelum diangkat menjadi nabi, di awal-awal di masa kecil beliau pernah dibelah dadanya. Ya, lalu kemudian dicuci hatinya. Ya. Kalau secara logika ataupun secara kebiasaan di zaman tersebut, ya, mungkin tidak, Pak. Mungkin tidak. Jantungnya dikeluarkan, dicuci. Nggak bisa. Nggak ada teknologinya. Ya, namun karena ini adalah sebuah permulaan perkara di luar kebiasaan dari kenabian Nabi SAW, maka terjadi. Baik. Kemudian juga tadharu ala yadin abdin dhahirin salah. Nah, berikutnya karomah ini perkara yang di luar dari kebiasaan itu muncul dari seseorang yang dikenal dengan kesolihannya, dengan orang yang soleh, orang yang berakal sehat. Nggak ada ceritanya, ya, akalnya terganggu, disebut menjadi seorang wali punya karomah, tidak berpakaian, tidak bisa diajak bicara, ya, lalu kemudian dianggap sebagai seorang wali memiliki karomah. Apalagi diyakini, wah enggak, dia menjadi seperti itu karena saking tingginya ilmunya. Padahal, Pak, kita lihat manusia yang paling tinggi ilmu agamanya siapa, Pak? Manusia yang paling tinggi ilmu agamanya siapa, Pak? Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah terhalang akalnya? Kalla, tidak sekali. Apakah Nabi SAW terganggu akalnya? Kalla, sekali-kali tidak. Lah kok ini bisa? Nah, pertanyaan kok bisa? Jawabannya karena sudah tertancap dalam hatinya keyakinan tersebut. Nah, ini pentingnya keyakinan. Sudah yakin, sudah terbangun, nah sudah. Makanya kalau kita berdebat dengan mereka, jawaban mereka cuma apa?
ya, wah kamu belum sampai ilmunya. Kamu belum yakin, ya. Ya, antum ini belum ngerti, nanti ya. Ya. Belum sampai ma'rifah gitu Pak ya. Subhanallah. Ya. Ini adalah syubhat, ya, syubhat yang besar. Taib. Jadi datang dari orang soleh, ya. Karena memang yang namanya wali, ya, tidak lain dan tidak bukan mereka adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan orang-orang yang taat kepada Allah. Dalam surat Yunus ayat 62-63 Allah tegaskan, ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan tidak sedih bagi mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya, dan mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ceritanya orang yang tidak beribadah kepada Allah lalu dikatakan sebagai seorang wali. Taib. Terkait dengan karomah, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan ada dua macam karomah. Ya. Yang pertama, yata'allaqu bil ulum wal kashifat, ya, wal mukashifat, ya, terkait dengan ilmu dan juga pengungkapan-pengungkapan. Ya. Yang kedua, ya, yata'allaq bil qudrah wat ta'thirat, berkaitan dengan kemampuan secara fisik, ya, dan juga pengaruh-pengaruh secara fisik tadi. Nah, kalau yang pertama, karomah yang bersifat ilmu ataupun pengungkapan-pengungkapan, di antara yang tertulis, ya, dalam hadis-hadis yang sahih adalah diriwayatkan dari Imam Malik, ya, bagaimana disebutkan Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat senior, ya, seorang khalifah, ya, pengganti Nabi SAW, pernah suatu ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, menjelang wafat. Ketika menjelang wafat, ya, dia berwasiat dan berpesan kepada anak-anaknya. Di antaranya siapa? Istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha. Berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, ya, nasihat. Ya, dan pada saat itu, ya, Abu Bakar Siddiq itu punya istri yang keempat, ya, bernama Bintu Kharijah, ya, sedang hamil. Lalu kemudian Abu Bakar berkata kepada Aisyah, ya, ketika nanti ada harta yang aku tinggalkan, harta pusakaku, harta aku yang tinggalkan, maka bagilah dengan kedua saudara lakimu dan kedua saudari perempuanmu. Ya. Pada saat itu Aisyah paham, cuma yang dikatakan kepada dua saudari putrimu, saudari perempuanmu, Aisyah bertanya, ya abi, ya, wahai ayahanda, saya itu hanya punya Asma saja. Ya, saudarinya Aisyah siapa? Asma binti Abi Bakar. Hanya Asma saja. Siapa lagi satunya? Maka Abu Bakar berkata, aku berprasangka bahwasanya ini dalam kandungan dari binti Kharijah, dari ibunda sambungmu atau ibumu, itu seorang wanita atau seorang perempuan, bayi perempuan. Pada saat itu pertanyaan, Pak, sudah ada USG belum, Pak? Belum. Ya. Kemudian Abu Bakar sudah mewasiatkan kepada Aisyah bahwasanya di dalam perutnya istrinya bayi perempuan. Nah, ini namanya ilmu, pengetahuan. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini berdasarkan firasat yang kuat dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena kesolehan beliau, ya, karena ketaatan beliau, keimanan beliau, lalu kemudian beliau berprasangka dengan kuat, ya, bahwasanya yang ada di dalam kandungan istrinya adalah bayi perempuan. Dan ternyata betul, ketika lahir bayinya perempuan. Nah, ini contoh di antara, ya, karomah, ya, ilmu yang didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan banyak lagi, ya, di antara contohnya. Kemudian kita masuk pada contoh untuk karomah yang bersifat kemampuan, ya. Seperti kata Syekh Utsaimin, ma waqa'a li Maryam, yang terjadi pada Maryam putri Imran, ya. Di dalam surat Maryam ayat 25 Allah SWT berfirman, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqitu 'alaiki rutban janiyya, ya. Dan ketika pada saat itu kan Maryam sedang hamil, ya, membutuhkan makanan dan lainnya, maka diperintahkan untuk menggerakkan pokok pangkal dari pohon kurma yang besar, ya.
Ya, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Maka buah-buah kurma yang sudah matang, yang segar itu akan berjatuhan, ya, dan bisa engkau makan. Nah, pertanyaannya Pak, seperti yang tadi saya gambarkan. Ya, pohon kurma itu kan seperti pohon kelapa Pak ya. Seperti pohon kelapa. Kalau digoncangkan dahannya kira-kira bisa berjatuhan tidak? Buah kurmanya berjatuhan, tapi yang berjatuhan yang sudah tua sekali, yang sudah rusak biasanya. Ya. Nah, sekarang perintah kepada Maryam menggoncangkan pangkal pohon kurma yang besar. Pangkalnya Pak, gimana? Laki-laki yang kuat saja nggak mungkin bisa. Ya, ternyata Maryam menggoncangkan pangkal pohon kurma dan berjatuhan buah kurma yang segar. Buah kurma yang segar, yang masak, yang kemudian menjadi nutrisi bagi ya janinnya, bagi ya, Nabi Isa alaihissalam. Ya, di dalam perut Maryam. Nah, ini namanya apa? Karomah secara kemampuan. Dan Allah SWT sebutkan dalam surah Maryam ayat 25. Juga apa yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Ya, di dalam surah An-Naml ayat 40, ya Allah SWT sebutkan. Ya, ayat sebelumnya 39, kisahnya ketika ya, Bilqis akan datang ke tempat Nabi Sulaiman di Syam dari negeri Saba. Ya, negeri Saba, Syam itu jaraknya jauh, ya, sekitar 4 bulan perjalanan, 2 bulan untuk datang, 2 bulan untuk kembali lagi. Nah, ada jin, ya, yang termasuk pasukan dari Nabi Sulaiman yang akan memindahkan apa? Istana dari Bilqis, ya, ke hadapan Nabi Sulaiman. Ya, siapa nama jinnya Pak? Siapa nama jinnya? Jin Ifrit. Ya, kalau kita sering menyebut jin Ifrit, itu nama dari ya jin milik Nabi Sulaiman atau pasukan Nabi Sulaiman. Dan Ifrit itu artinya yang punya kekuatan besar. Allah SWT berfirman, qala ifritu minal jinni ana atika bi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ya, Ifrit dari jin tersebut berkata, aku akan memindahkan istana Bilqis tadi ya sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Ya, sebelum bangkit sudah pindah. Ya. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan sesungguhnya aku ya adalah orang yang memiliki kekuatan atau adalah jin yang memiliki kekuatan dan dipercaya. Ya, kalau Ifrit ini jelas Pak, siapa dia? Jin, bukan manusia. Nah, kemudian dalam ayat 40-nya Allah SWT sebutkan, qala alladzi 'indahu 'ilmu minal kitab. Berkata seseorang ya yang termasuk dari pasukan Nabi Sulaiman, alladzi 'indahu 'ilmu minal kitab, yang memiliki ilmu dari Alkitab, yang memiliki ilmu kepada Allah SWT, memiliki keilmuan tentang Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat Allah dan kekuasaan Allah SWT. Dia berkata, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan mendatangkan istana Bilqis tadi sebelum engkau mengedipkan mata. Wah, lebih hebat lagi. Ya. Dikatakan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan bahwasanya laki-laki tersebut adalah laki soleh, lelaki yang taat, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan di antara menteri-menteri dari pasukan Nabi Sulaiman dan bernama Asif bin Barkhia. Bernama Asif bin Barkhia. Lalu kemudian dipindahkan dalam sekejap mata. Dan dia lakukan dengan pertolongan pada Allah. Dia meminta kepada Allah SWT agar dipindahkan istana tersebut dalam satu kejap mata, lalu kemudian dipindahkan. Nah, ini namanya karomah ya, secara kemampuan. Ya. Tapi Allah SWT, jadi ya, masalah karomah ini kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkannya. Adanya karomah ya setelah kenabian, setelah masa kenabian. Ada para wali-wali yang mendapatkan karomah dari Allah SWT. Namun karomahnya ini bersifat jinsiyah atau bersifat jenis saja, secara umum saja, jumlatan, secara umum, bukan secara ta'yin, secara personal. Wah, Syekh Fulan punya karomah ini, bisa itu. Nah, kita tidak wajib untuk memahami, meyakini demikian. Tetapi kita katakan bahwasannya secara umum ya karomah bagi wali ada. Hanya saja tentu orang-orang yang menjadi wali yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa, orang mereka yang bertakwa. Enggak mungkin mereka menyebutkan saya punya karomah bisa ya menyembuhkan,
Saya punya karomah bisa memberikan rezeki, menurunkan hujan. Enggak menyebut begitu. Ya apalagi sampai bilang berkata, saya bisa berbicara dengan binatang, dengan semut. Ya, saya bisa berbicara dengan malaikat, saya bisa berbicara dengan bidadari, ya Pak ya. Nah, ini sudah jelas ini. Ya, ini bukan wali. Ya, karena wali-wali Allah SWT mereka bertakwa, dan ketakwaan mereka menahan diri mereka untuk menjadi orang-orang yang kemudian terjerumus. Karena apa? Kalau sampai mereka berani dengan ataupun mereka mengungkap diri mereka, saya bisa menurunkan ini dan seterusnya, ya, maka ini membuka pintu-pintu perbuatan syirik. Kalau sudah meninggal, wah jangan tanya lagi, Pak. Makamnya diapakan? Dikeramatkan pasti. Ya. Tapi hadirin Allah, ya. Kalau seandainya ternyata ada orang-orang yang ternyata memang punya kemampuan, ya Allah atas izin Allah, ya, kemudian dia bisa melakukan ini, melakukan itu, ya, tapi ternyata dia bukan orang bertakwa kepada Allah, ya ketahuilah, ya, bahwasanya itu adalah istidraj, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, ada satu kitab yang berjudul Al-Furqan Baina Auliya'i Rahman wa Auliya'i Syaitan. Ya, perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Jadi beliau menyebutkan bahwasanya kalau seandainya ada orang-orang yang tidak taat pada Allah, tidak beriman pada Allah, ya, tapi kemudian punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itu adalah istidraj. Ya, dan bagi kita kaum muslimin hendaknya jangan sampai tertipu dengan keadaan-keadaan tersebut. Tapi alhamdulillah ini adalah akhir dari kaidah yang ada dalam Qawaidul Arba', ya, dan di akhir Syekh rahimahullah taala mengatakan tammat wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, telah selesai dan semoga Allah SWT memberikan salawat, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya juga para sahabatnya. Maka mudah-mudahan, ya, kita berdoa pada Allah SWT agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ganjaran yang besar kepada Syekh Muhammad bin Wahab At-Tamimi rahimahullah taala, dan menjadikannya sebagai pahala yang terus mengalir bagi orang-orang yang mempelajari ilmu yang telah beliau ajarkan. Dan semoga kita semua bisa mengambil ilmu, bisa memahami dan mengamalkan, dan juga mengajarkan ilmu yang kita pahami dari kitab-kitab yang beliau ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah ini, ya, Syekh juga menulis kitab yang berjudul Kashfu Syubhat. Ya, Kashfu Asy-Syubhat, pengungkapan terhadap syubhat-syubhat. Kalau Qawaidul Arba' ini 4 saja. 4 kaidah, 1 2 3 4. Kalau dalam Kashfu Syubhat itu akan dijelaskan terkait dengan bantahan-bantahan yang lebih tafsil, lebih jelas terperinci tentang perbuatan-perbuatan orang-orang yang berbuat syirik dan orang-orang yang bertolak belakang dengan tauhid. Dan mudah-mudahan insyaallah setelah ini kita bisa membahas kitab tersebut, dan kita berdoa pada Allah SWT, semoga Allah SWT memudahkan kita semua dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan juga meridhai ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tafadhal.